Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah isomer dan pembuatan turunan senyawa karbon. Yang pertama adalah isomer. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Rumus molekulnya sama. Tapi yang beda adalah rumus struktur atau rumus bangunnya. Senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus bangunnya berbeda. Contohnya C4H10O. C4H10O termasuk golongan alkanol dan alkoksi alkana karena rumusnya CnH2n plus 2O. Sebagai alkanol ini CH3, CH2, CH2, CH2OH 1 butanol. Dan yang kedua 2 butanol. 2 butanol. Kemudian yang ketiga ini 2 metil 1 propanol. 2 metil 1 propanol. Dan yang keempat ya 2 metil 2 propanol. 2 metil 2 propanol. Sebagai alkanol berarti isomernya ada 4. Kemudian sebagai alkoksi alkana. Sebagai alkoksi alkana. Metoksi di 1 metoksi, metoksinya pada C nomor 1 dari propana, jadi 1 metoksi propana. 1 metoksi propana. Dan yang kedua, metoksinya berada pada C nomor 2. Berarti 2 metoksi propana. 2 metoksi propana. Kemudian yang ketiga etoksi etana. Jadi sebagai alkoksi itu ada 3. Sehingga isomer C4H10O sebagai alkanol ada 4 dan sebagai alkoksi alkana ada 3. Sehingga isomer C4H10O ada 7. Kemudian jenis-jenis isomernya 1 dan 2. 1 dan 2. Nah ini posisi gus OH-nya di nomor 1, ini nomor 2. Maka disebut dengan isomer posisi. Isomer posisi. Dan sama juga dengan 3 dan 4. 3 dan 4. OH-nya di C nomor 1, OH-nya juga di C nomor 2. Rantainya sama, terpanjangnya 3. Ini juga 3. Maka isomer posisi. 1 dan 3 atau 1 dan 4 atau 2 dan 3 atau 2 dan 4, yang beda adalah rantai terpanjangnya. Ini rantai terpanjangnya 4, ini rantai terpanjangnya 3. Maka disebut dengan isomer kerangka. Isomer kerangka itu isomer yang rangka terpanjangnya itu beda. Ya. Kemudian antara 1 dan 5, 1 dan 6, 1 dan 7, 2 dan 5, 2 dan 6, 2 dan 7, 3 dan 5, 3 dan 6, 3 dan 7, atau 4 dan 5, 4 dan 6, 4 dan 7. Nah, yang beda adalah gugus fungsinya. Gugus fungsinya sebagai alkanon dan sebagai alkoksi alkana. Maka isomer antara alkanol dan alkoksi alkana itu disebut dengan isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi. Nah, sebagai latihan ini coba dikerjakan ini. Tentukan jumlah isomer dan jenis isomer. Di jumlah itu berarti juga disebutkan namanya apa. Sebagai ini sebagai apa. Ini juga sebagai apa rumusnya, ini juga sebagai apa. Nah, nanti tentukan
nama masing-masing dari isomer dan jumlah isomer juga jenis isomer. Beri nama. Dan yang B, pembuatan turunan senyawa karbon. Pembuatannya, yang pertama alkanol atau alkohol. Di alkohol itu dibuat yang pertama dari hidrasi alkena dengan katalis. Dan hidrasi berarti bereaksi dengan air. Ya. Etena contohnya. Etena ditambah 2O dengan katalis sebagai asam, maka akan menghasilkan etanol. Etena berarti menghasilkan etanol. Kemudian yang B, metanol. Metanol dibuat dengan mereaksikan gas alam dengan H2O dan gas hidrogen. C4 ditambah 2O ditambah katalis nikel pada suhu 900 derajat Celcius akan menghasilkan karbon monoksida plus H2. Kemudian karbon monoksida direaksikan dengan gas hidrogen dengan katalis krom 3 oksida dan seng pada suhu 400 derajat Celcius akan menghasilkan metanol. Kemudian etanol. Etanol dibuat dengan fermentasi glukosa. Difermentasi dari karbohidrat. Jadi glukosa ditambah dengan enzim atau katalis dari ragi akan menghasilkan etanol plus CO2. Dan yang kedua alkoksi alkana atau eter. Contohnya adalah etoksi etana. Etoksi etana dibuat dengan cara mereaksikan etanol dengan asam sulfat. Etanol dengan katalis asam sulfat akan menghasilkan ini. Kemudian direaksikan dengan etanol lagi akan menghasilkan etoksi etana. Etoksi etana. Kemudian yang ketiga alkanal atau aldehid, yaitu dengan cara yang pertama adalah oksidasi alkohol atau alkanol primer. Alkanol atau alkohol primer itu keuskurannya terikat pada C primer. Dioksidasi maka akan menghasilkan aldehid. Contohnya etanol dioksidasi akan menghasilkan etanal. Syaratnya harus alkohol primer. Kemudian yang kedua bisa dibuat dengan cara reduksi asam alkanoat. Reduksi asam alkanoat. Contohnya ini. Contohnya asam butanoat. Asam butanoat direduksi akan menghasilkan butanal. Butanal. Kemudian yang keempat alkanon. Alkanon dibuat dengan cara oksidasi alkohol sekunder. Alkohol sekunder, berarti keuskurannya terikat pada C sekunder. Contohnya 2-propanol dioksidasi maka akan menghasilkan propanon. Dan yang kelima asam alkanoat. Asam alkanoat itu kebalikan dari reduksi dari asam alkanoat ini pembuatannya. Dibuat dengan cara oksidasi alkohol atau alkanol primer. Di alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan alkanal. Nah, alkanal dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam alkanoat. Contohnya etanol, etanol dioksidasi akan menghasilkan etanal. Etanal dioksidasi lagi akan menghasilkan asam etanoat. Kemudian yang kelima alkil alkanoat atau ester dibuat dengan cara mereaksikan antara asam alkanoat dan alkanol. Mereaksikan antara asam alkanoat dengan alkohol. Nama reaksinya disebut dengan reaksi esterifikasi, pembentukan ester. Contohnya asam propanoat, asam propanoat
Nitrus asamnya C-nya 3 berarti asam propanoat ditambah dengan alkoholnya adalah metanol, maka akan menghasilkan metil propanoat ditambah H2O. Metil propanoat ditambah H2O. Nah, sebagai latihan ini dapat dikerjakan. Senyawa X memiliki rumus molekul C6H12O dapat dioksidasi menghasilkan senyawa Y. Dan senyawa Y jika dioksidasi menghasilkan asam 2-metil pentanoat. Tentukan nama dan rumus struktur X dan Y. Dan yang kedua, senyawa A dan B jika direaksikan menghasilkan etil 2-metil pentanoat. Tentukan rumus struktur dan nama dari senyawa A dan B. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.